dalam setiap kasus korupsi pasti terjadi tindak pidana pencucian uang. Bagaimana tantangan dalam mengusut tindak TPPU ini? Akan saya ulas bersama dengan pakar TPPU, Yenti Garnasih. Ikuti saya. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar terdakwa Harvey Muiz tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sudah hadir di hadapan saya pakar TPPU tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih. Bu Yenti, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat Bu Yenti? Alhamdulillah sehat. Oke, Bu Yenti, dalam kasus Harvey Muiz, ia dijerat selain dengan tindak pidana korupsi, tapi juga ada tindak pidana pencucian uang. Ketika ada TPPU, ini bisa menyeret nama-nama di luar yang menjadi tersangka dalam kasus ini, misalnya istrinya. Iya, memang TPPU itu kan seperti itu ya. Jadi tahun 1986-an itu ya, di seluruh dunia itu difikirkan kenapa kejahatan-kejahatan ekonomi terutama dari narkoba itu tidak pernah jera ya. Karena hanya kalau narkoba hanya pakai undang-undang narkoba, kalau korupsi hanya pakai undang-undang korupsi saja. Tapi padahal semua kejahatan itu penjaraannya bukan hanya di penjara, tapi bagaimana hasil kejahatan itu bisa ditarik kembali. Maka difikirkanlah oleh komunitas Criminal Law International yang tergabung dalam Criminal Law Commission di United Nations bahwa pemikiran penjaraan itu juga harus recovery, yaitu pemulihan keadaan korban. Negara harus mengusahakan bagaimana uang hasil korupsi itu bisa dilacak, diambil kembali, dikembalikan. Dan yang paling penting adalah dimanapun siapapun yang menerima aliran, yang menikmati aliran itu kena. Sandra Dewi, dia tahunya itu adalah bisnis yang dikerjakan oleh suaminya. Dia menerima uang bulanan untuk membayar sejumlah keperluan dan sebagainya. Apakah itu masuk kategori bahwa ia menikmati dan bisa dikenakan dalam pasal TPPU? Ya, kalau kita bicara begitu kan kayaknya gampang menjawabnya ya. Tapi kalau penyidik itu sudah mendalami, Sandra Dewi itu sejak kapan mendapat dari suaminya. Awal-awal mendapatnya berapa jumlahnya. Ketika kita sudah mendapatkan kejahatan asalnya ini adalah korupsi berkaitan dengan timah kan, saat itu yang namanya dalam hukum pidana tempus delicti, waktu terjadinya kejahatan korupsi. Nah dari situ akan dilihat oleh penyidik itu kapan dari situ tuh sudah mulai ada transaksi lagi. Sebelumnya kan sudah ada ya. Nah itu ada perubahan apa tidak, itu sudah didalami. Itu yang kemudian menjadi dasar ya. Sepengalaman Anda sebagai pakar tidak pidana pencucian uang, Bu, kasus TPPU biasanya bisa diusut tuntas benar-benar maksimal? Nggak pernah tuntas. Apa yang bikin tidak bisa tuntas? Ada orang-orang tertentu nggak tersentuh ya. Padahal ya seperti istri, anak, ya memang itu tujuannya TPPU aktif dan pasif itu adalah pasif tuh harus, karena jangan-jangan orang ini justru menyembunyikan tidak tersentuh karena... Apa yang membuat tidak sampai tersentuh ke sana biasanya dalam kasus ya TPPU? Saya nggak tahu. Kalau saya melihat... Kalau pengamatan Anda? Pengamatan saya sih ya, satu, kan istrinya kasihan, ya nggak kasihan lah ya. Kalau hukum pidana itu selalu berbicara kalau ada kejahatan, orang terdekat nomor satu yang kemungkinan terlibat. Artinya ada kelonggaran dari penegak hukumnya sendiri? Nggak tahu kelonggaran, nggak mau paham-paham gitu ya. Saya nggak tahu juga. Yang saya sedih adalah justru 10 tahun ke belakang ini lemah penegakan TPPU-nya. Apalagi KPK jarang sekali. Hanya berhenti di korupsi saja. Ya, di korupsi saja atau dipisahkan. Korupsinya dipidana dulu baru TPPU-nya. Uangnya udah hilang. Anda yakin Harvey Muiz hanya mendapat 420 miliar keuntungan dari korupsi yang terjadi ini? Kemungkinan lebih dari itu ya. Tapi kan itu tergantung temuan-temuan kan ada terus nih. Tapi permasalahannya kan sekarang begini ya. Awal-awal dulu kita bilang bahwa dia membelikan hadiah ulang tahun untuk anaknya pesawat gitu ya, kan. Yang ternyata private jet itu bukan punya. Ya nggak tahu juga.
menurut berita ternyata bukan. Ya. Kalau ternyata iya gimana? Saya sudah mewawancarai jaksanya yang mengatakan bahwa setelah ditelusuri itu memang bukan, dia hanya passenger saja atau penumpang saja. Meskipun menggunakannya sekitar puluhan kali lah. Kalau keyakinan Anda? Di dalamnya aja puluhan kali, berapa kali sewanya kan? Kalau puluhan kali. Jadi saya tuh khawatir gini ya. Jangan sampai ya, ini ada banyak hal ya yang menjadi keprihatinan kita ya. Ada loh beberapa hal pengungkapan itu, ada yang penyitaan disitanya di penyidikan, ada tiba-tiba di pengadilan malah hilang. Ada, saya nggak usah sebutkan ya, Bung. Anda curiga itu terjadi dalam kasus ini? Bisa jadi ada kemungkinan. Jadi kita siapa yang bisa mengawasi bahwa apa yang disita, apa yang dinyatakan dulu itu beli, tiba-tiba itu bukan? Apakah bukan skenario, ataukah itu memang ini, ataukah memang keadaannya seperti itu, bahwa memang dulu salah gitu ya menegakkan hukum ini kan termasuk sampai saat ini adalah korupsi terbesar. 300 triliun. Nah, terbesar. Ini menjadi tugasnya presiden ke depan ya. Kalau ini belum selesai, harus kembali 300 triliun. Oke. Kita nantikan bagaimana kemudian proses hukum ini berjalan, karena pada pekan ini sidang pembuktian, sudah masuk ke agenda pembuktian dalam perkara kasus Harvey Muiz ini. Bu Yenti Garnasih, terima kasih sudah berbagi pandangan di Niluh, pakar TPPU. Sehat selalu. Tanpa kajian dan studi kelayakan yang memadai dan mendalam, sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan dalam wilayah IUP PT Timah Tbk berupa kerugian ekologi, kerugian ekonomi lingkungan, dan pemulihan lingkungan. 271 triliun kerugian negara akibat kerusakan lingkungan karena aktivitas tambang ilegal. Bagaimana membuktikannya dari persidangan, dan sebesar apa kerusakan yang nilainya 271 triliun. Akan saya ulas bersama dengan ahli ekologi politik dari IPB, Suryo Adi Wibowo. Ikuti saya. Sudah hadir di hadapan saya Suryo Adi Wibowo, ahli ekologi politik dari IPB. Pak Bowo panggilan akrabnya ya. Pak Bowo, terima kasih sudah bersama Niluh. Pak Bowo, ada 271 triliun kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal. Sebagai seorang ahli, Pak, dengan angka fantastis itu, kerusakan itu yang bagaimana sih, Pak, karena tambang-tambang ilegal itu? Wah, masif dan sangat dalam ya intensitasnya. Timah ini ada di bawah permukaan tanah. Bisa sekarang ini bisa saya kira di bawah 20-25 meter sekarang. Jadi orang kemudian mengupas topsoil, istilahnya topsoil. Tanah yang subur ini kan topsoil. Kemudian dibongkar, taruh sebelah. Sampai pada ketemu lapisannya. Ketika dapat lapisan, dicuci dengan konvensional seperti sekarang masih terus berjalan, tetapi tanahnya tidak dikembalikan. Harus bagaimana supaya best mining practices untuk timah? Ya, tanah yang subur itu singkirkan, taruh terpisah dengan tanah yang di bawahnya. Dan itu kami, dalam studi-studi kami sarankan ke PT Timah tentu. Dan itu dilakukan tidak, Pak? Sempat dilakukan, terus sudah keburu ada keramaian itu. Setelah itu kemudian Anda lihat sekarang belakangan tidak dilakukan skema tadi. Untuk spot-spot tertentu saya duga, saya udah lama nggak ke sana lagi. Saya duga untuk PT Timah masih. Untuk tambangnya PT Timah. Nah, yang ilegal itu kemudian tidak bisa dikontrol. Justru itu yang paling banyak, baik di darat maupun di laut. Terus terang, penegakan hukum ini lemah. Dan satu, menjadi lemah karena yang terlibat bukan rakyat saja. Di belakang itu adalah aktor-aktor yang penting, tidak hanya aktor yang pengusaha, tapi juga utamanya adalah mereka yang punya kebijakan politik, pemegang kebijakan politik ada di dalamnya. Itu yang kemudian membuat susah juga untuk kemudian bisa memastikan semua berjalan sesuai dengan aturan gitu ya, Pak ya. Plus baju coklat sama baju hijau. Itu nyata, Pak? Nyata di saya sendiri berhadapan. Karena Anda dulu berada di sana. Iya, saya berada di sana. Pak, tapi begini, kalau kita bicara tambang itu kan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Mengambil kekayaan alam untuk digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tapi kemudian para aktivis lingkungan menyatakan bahwa iya, lakukan proses tambang, tapi lingkungan itu juga harus dijaga. Memang itu bisa selaras, Pak? Bisa, cuman harus sabar.
Karena bekas tambang itu untuk memulihkannya kan perlu waktu. Kalau disebutkan ada kerusakan lingkungan akibat tambang dengan kerugiannya itu sampai ratusan triliun ya Pak, itu kalau dipulihkan bisa Pak? Wah, butuh biaya besar, harus bertahap. Dan memang biaya pemulihan bisa sebesar ratusan triliun seperti itu? Karena itu hanya kerugian ya. Itu kerugian akibat, kalau ini tidak bisa saya tanami untuk apa nilainya? Berapa nilainya? Itulah yang dihitung? Itu yang dihitung. Jadi topsoil hilang, nah kalau topsoil masih ada, dan ditanam untuk tanaman produktif, berapa nilainya? Jadi kemudian kerugian itu dihitung dari berapa opportunity atau peluang mendapatkan nilai ekonomi. Misalnya 1 hektar, kalau dia didiamkan setelah pasca tambang kemudian direklamasi dan ditanam untuk tanaman produktif, berapa nilainya? Nah itu jadi loss kan. Dugaan saya sih ya, itu jauh bisa lebih besar kan, itu hanya bisa lebih besar dari 271 triliun. Dan itu kalau mau dipulihkan nih Pak, yang sudah rusak tadi itu, butuh berapa tahun? Begini, saya punya data yang menunjukkan tingkat kerusakannya dulu. Pulih kembali pelan-pelan, diserahkan ke alam tanpa reklamasi, itu 40 tahun. Itu data empiris diambil dari jenis kesuburan tanah. Dari berbagai tempat yang sudah ditinggal. Ini ditinggalkan 10 tahun yang lalu, ini kan 20 tahun yang lalu, sampai 40. Nah, kita tarik garis, itu sampai 40 tahun. Baru kembali ke titik awal kesuburan, tanpa reklamasi. Tanpa reklamasi. Kalau misalnya dibantu dengan reklamasi? Iya, bisa lebih cepat, tapi yang berat adalah, karena reklamasi biasanya tanamannya sejenis ya. Jadi keanekaragaman hayatinya juga rendah. Karena ingin fast growing species, tanaman-tanaman yang cepat tumbuh. Nah, biasanya tanaman cepat tumbuh ini untuk reklamasi bagus, tetapi kemudian harus diganti lagi untuk 10-20 tahun lagi dengan tanaman yang lainnya. Ada argumen dari pihak terdakwa Pak yang mengatakan begini, kerusakan lingkungan yang terjadi itu kan tidak bisa dihitung secara real. Bagaimana menyatakan itu sebagai kasus korupsi 271 triliun kalau itu tidak bisa dihitung dengan real? Apakah memang menghitung kerusakan lingkungan akibat sebuah aktivitas tambang itu bisa dapat hitung-hitungan real Pak? Jadi bisa ada angka real. Jadi bisa dengan salah satu alternatif adalah kalau ini kita anggap seperti dulu sebelum ditambang. Seperti dulu itu adalah misalnya tanaman-tanaman hutan sekunder atau tanaman-tanaman pertanian rakyat, produktivitas dan nilainya bisa kita hitung. Masalahnya kemudian juga harus kita pertimbangkan bahwa seiring dengan waktu kan dia ekosistem kan membaik. Nah, sehingga nilai pemberian nilai kompensasi atas hilangnya produktivitas itu menurut waktu ini yang juga harus jeli dihitung. Itu ya, hati-hati harus dilakukan ketika dibawa dalam proses hukum. Pak Suryo Adi Wibowo, Pak Bowo, ahli ekologi politik IPB, terima kasih sudah berbagi pandangan di Nilu. Sehat selalu Pak. Ya, terima kasih. Om Swastiastu.